Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko dan ISO 31000-2018. Setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam organisasi pemerintah, tujuan tersebut dapat berupa pencapaian sasaran pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian indikator kinerja, maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, dalam proses mencapai tujuan tersebut, kita selalu berhadapan dengan berbagai kondisi yang tidak pasti. Ada perubahan kebijakan, keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi ekonomi, permasalahan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, hingga berbagai faktor eksternal yang mungkin tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Oleh karena itu, organisasi memerlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk memahami ketidakpastian tersebut. Disinilah pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko bukan sekedar penyusun daftar risiko atau membuat dokumen register risiko. Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Dengan manajemen risiko, organisasi diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, memahami dampaknya, menentukan prioritas, dan menyiapkan langkah-langkah pengendalian. Dalam paparan ini, kita akan membahas konsep dasar manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018, mulai dari pengertian risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja, hingga proses penerapannya. Tujuan dari paparan ini adalah untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya manajemen risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Setelah mengikuti paparan ini, diharapkan kita dapat memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai risiko dan manajemen risiko. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana ISO 31000-2018 memberikan pedoman dalam penerapan manajemen risiko melalui prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Selain itu, diharapkan kita juga dapat memahami langkah-langkah praktis dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis tingkat risiko, mengevaluasi risiko, hingga menentukan perlakuan atau mitigasi risiko. Yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menghubungkan manajemen risiko dengan aktivitas organisasi sehari-hari. Artinya, ketika kita menyusun perencanaan, menetapkan target kinerja, melaksanakan program dan kegiatan, maupun melakukan pengendalian dan evaluasi, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Dengan demikian, manajemen risiko tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen organisasi. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa manajemen risiko menjadi penting? Jawabannya sederhana, karena setiap organisasi bekerja dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika sebuah organisasi menyusun rencana pada awal tahun, tentu organisasi tersebut sudah memiliki target yang ingin dicapai. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai hal dapat berubah. Misalnya, terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, bisa terjadi perubahan kemampuan keuangan, bisa terjadi keterlambatan proses pengadaan, bisa juga terdapat kendala sumber daya manusia, atau perubahan kondisi eksternal yang sebelumnya tidak diperkirakan. Apabila organisasi tidak memahami risiko-risiko tersebut sejak awal, maka organisasi biasanya baru bertindak ketika masalah sudah terjadi. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan yang reaktif. Sementara itu, melalui manajemen risiko, organisasi berusaha untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut sejak awal. Kita mulai bertanya, apa yang mungkin terjadi? Apa penyebabnya? Seberapa besar dampaknya? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan atau dampaknya? Dengan demikian, manajemen risiko membantu organisasi menjadi lebih proaktif. Tujuan akhirnya,
bukan untuk menghilangkan seluruh risiko, karena dalam praktiknya, hal tersebut hampir tidak mungkin dilakukan. Tujuannya adalah agar organisasi dapat memahami risiko, menentukan prioritas, dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam ISO 31000-2018, risiko didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Definisi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa risiko selalu berkaitan dengan sasaran atau tujuan. Artinya, sebelum kita berbicara mengenai risiko, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sasaran yang ingin kita capai. Sebagai contoh, apabila sasaran sebuah organisasi adalah meningkatkan capaian pelaksanaan program, maka kita dapat mulai mengidentifikasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Misalnya, keterlambatan pengadaan, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, atau masalah koordinasi. Hal-hal tersebut dapat menjadi risiko apabila berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa risiko tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. ISO 31000 menjelaskan bahwa efek dari ketidakpastian dapat bersifat positif maupun negatif. Namun, dalam praktek manajemen risiko, risiko seringkali lebih banyak dianalisis dari sisi potensi, hambatan, atau ancaman terhadap pencapaian sasaran. Karena itu, prinsip utama yang harus kita ingat adalah tidak ada risiko tanpa sasaran. Semakin jelas sasaran organisasi, maka akan semakin mudah pula kita mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaiannya. Dalam proses penyusunan risiko, terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami agar tidak terjadi kekeliruan. Pertama adalah sasaran. Sasaran merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Kedua adalah sumber risiko atau penyebab risiko. Ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Ketiga adalah peristiwa risiko. Peristiwa risiko adalah kejadian yang dapat terjadi dan berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran. Kemudian yang terakhir adalah dampak risiko, yaitu konsekuensi yang dapat terjadi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Sebagai contoh, kita memiliki sasaran meningkatkan capaian pelaksanaan program. Salah satu penyebabnya mungkin adalah perencanaan yang belum matang. Peristiwa yang terjadi adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kemudian dampaknya adalah target kinerja dan realisasi anggaran tidak tercapai sesuai rencana. Pemisahan antara penyebab, peristiwa, dan dampak ini sangat penting. Karena salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan register risiko adalah mencampurkan ketiga hal tersebut dalam satu pernyataan yang tidak jelas. Setelah memahami pengertian risiko, kita masuk pada konsep manajemen risiko. Secara sederhana, manajemen risiko adalah aktivitas yang dilakukan secara terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Yang perlu kita pahami, manajemen risiko bukan hanya kegiatan mengidentifikasi risiko. Prosesnya dimulai dari memahami konteks organisasi, kemudian mengidentifikasi risiko, menganalisis tingkat risiko, mengevaluasi prioritas, menentukan perlakuan risiko, dan melakukan pemantauan. Dengan demikian, manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan. Manajemen risiko juga harus mendukung pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika kita mengetahui terdapat risiko tinggi terhadap pencapaian suatu target, maka informasi tersebut harus digunakan sebagai bahan untuk menentukan tindakan. Mungkin diperlukan percepatan kegiatan, perubahan strategi, penyesuaian jadwal, penguatan koordinasi, atau langkah lainnya. Jadi, hasil akhir dari manajemen risiko bukan hanya berupa dokumen. Hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. ISO 31000-2018 merupakan pedoman internasional yang memberikan panduan mengenai manajemen risiko. Pedoman ini dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun organisasi lainnya. ISO 31000 juga dapat diterapkan terhadap berbagai jenis risiko, misalnya risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko teknologi, maupun risiko lainnya. Secara umum, ISO 31000-2018 memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah prinsip manajemen risiko. Prinsip ini menjelaskan karakteristik manajemen risiko yang efektif. Kedua adalah kerangka kerja manajemen risiko.
Kerangka kerja menjelaskan bagaimana manajemen risiko dapat diintegrasikan ke dalam organisasi. Ketiga adalah proses manajemen risiko. Proses ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola risiko. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan. Prinsip memberikan arah, kerangka kerja memastikan penerapan, dan proses memberikan langkah-langkah praktis dalam pengelolaan risiko. ISO 31000-2018 memiliki 8 prinsip utama dalam manajemen risiko. Prinsip pertama adalah terintegrasi. Artinya, manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Prinsip kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Artinya, pengelolaan risiko harus dilakukan secara sistematis. Prinsip ketiga adalah disesuaikan dengan konteks organisasi. Setiap organisasi memiliki karakteristik, tujuan, lingkungan, dan risiko yang berbeda. Karena itu, penerapan manajemen risiko tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sepenuhnya sama. Prinsip keempat adalah inklusif, artinya pihak-pihak yang relevan perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan risiko. Prinsip kelima adalah dinamis. Risiko dapat berubah seiring perubahan kondisi. Prinsip keenam adalah menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Artinya, penilaian risiko harus didukung oleh data, informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan. Prinsip ketujuh adalah mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Dan prinsip terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Artinya, sistem manajemen risiko harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Empat prinsip pertama, menekankan bagaimana manajemen risiko harus diterapkan dalam organisasi. Pertama, manajemen risiko harus terintegrasi. Artinya, risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit tertentu. Setiap unit yang memiliki sasaran dan aktivitas juga memiliki risiko yang perlu dikelola. Kedua, proses manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan komprehensif. Organisasi perlu memiliki metode yang jelas dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko. Ketiga, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan kondisi organisasi. Organisasi yang berbeda tentu memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Keempat, prosesnya harus inklusif. Artinya, penyusunan risiko tidak dapat dilakukan hanya oleh satu orang. Pihak yang memahami proses bisnis, pelaksanaan kegiatan, serta permasalahan di lapangan perlu dilibatkan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, identifikasi risiko akan menjadi lebih lengkap dan realistis. Empat prinsip berikutnya menekankan bahwa manajemen risiko harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Risiko bersifat dinamis. Risiko yang sebelumnya rendah dapat berubah menjadi tinggi karena adanya perubahan kondisi. Sebagai contoh, perubahan regulasi dapat mempengaruhi pelaksanaan program yang sebelumnya telah direncanakan. Karena itu, informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus terus diperbarui. Manajemen risiko juga harus mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Keberhasilan manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh sistem atau dokumen. Budaya organisasi sangat menentukan. Apabila setiap orang dalam organisasi memahami pentingnya risiko dan berani menyampaikan potensi masalah sejak awal, maka organisasi akan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko bukan pekerjaan yang selesai setelah satu kali penyusunan. Risiko perlu dipantau, dievaluasi, dan diperbarui sesuai perkembangan kondisi.